Halo, perkenalkan nama saya Wesley dari 12.3. Saya ingin mempresentasikan pertambangan di Indonesia. Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca pertambangan. Peta pertambangan di Indonesia. Pertambangan emas di Sumatera Utara. Perusahaan tambang ini mengelola sumber daya alam dengan jumlah 7,8 juta ons emas dan 64 juta ons perak. Kapasitas operasi tambang emas di Martabel mencapai lebih dari 5,5 juta ton per tahun dan mampu menghasilkan 350 ribu ons emas serta 2-3 ons perak per tahun. Pertambangan migas di Jakarta. Pertamina adalah transportasi dari PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional dan sempat memonopoli pendirian SPBU di Indonesia sampai tahun 2000. Perusahaan pertambangan di Jakarta ini mengelola 7 kilang minyak dengan total kapasitas 1,051,7 MBSD. Memiliki pabrik petrokimia dengan total kapasitas 1,507,950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan total kapasitas 102,3 juta ton per tahun. Terdapat pula produk olahan dari perusahaan tambang di Indonesia ini seperti bahan bakar minyak, bahan bakar non minyak gas, pelumas dan petrokimia. Pertambangan batu bara di Kalimantan Timur. Sebagai salah satu perusahaan tambang batu bara di Indonesia, PT Kaltim Prima Sual mengalami kenaikan produksi dari tahun ke tahun. Pertambangan nikel di Sulawesi Selatan. Hasil nikel dari Val diimpor kepada Jepang sesuai perjanjian antar kedua negara. PT Val Indonesia juga kerap melakukan reklamasi dan rehabilitas di bekas lokasi tambang sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Pertambangan batu bara di Kalsel. Perusahaan tambang terbesar di Jakarta ini tercatat sebagai perusahaan terbuka. Sebesar 43% sahamnya dimiliki PT Adaro Strategi Instruments, sementara sisanya dimiliki publik dan Garibaldi Thohir, saudara dari Erick Thohir. Pertambangan emas di Sulawesi Utara. Perusahaan tambang di Indonesia selanjutnya ada PT J Resources Asia Pasifik Tbk yang berbasis di Indonesia dan bergerak dalam industri pertambangan emas. Perusahaan ini menginvestasikan dan mengelola usaha pertambangan emas beserta usaha logam mulia lainnya di kawasan Australia. Pertambangan timah di Bangka Belitung. PT Timah memiliki ruang lingkup di bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan dan jasa. Perusahaan tambang emas di daerah NTB. PT Sumbawa Timur Mining merupakan perusahaan yang baru-baru ini menemukan tambang emas di daerah Nusa Tenggara Barat. Perusahaan pertambangan emas dan perak di Papua. PT Freeport Indonesia merupakan pertambangan yang berdiri sejak tahun 1966. Presiden Direktur PT Freeport adalah Tony Venas. Freeport Indonesia melakukan penambangan tenaga emas dan perak di daratan tinggi Kabupaten Mimika, Papua. Perusahaan Marmer Raya di Sulsel. PT Gunung Marmer Raya telah menekuni bisnis marmer sejak tahun 1998. Perusahaan ini memiliki sebuah tambang dan fasilitas pengelolaan sendiri di daerah Pangkep, sekitar 60 km dari kota Makassar, yang juga dikenal sebagai ujung pandang di Provinsi Sulawesi Selatan. Perusahaan batubara di Jawa Timur. Perusahaan batubara adalah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan,
bidang penambangan 1 limestone atau batu kapur, 2 dolomit, 3 pasir silikat atau pasir silica sand, pasir kuarsa, pasir kuarsa. 4 batu bara. Pertambangan belerang di Jawa Timur. Kawasan Gunung Ijen merupakan kawasan vulkanik yang terletak di 2 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dan Kecamatan Sempol, Kabupaten Bondowoso. Perusahaan pertambangan air mineral di Maluku Utara. Maluku Utara memiliki potensi pertambangan mineral yang cukup besar, di antaranya adalah biji besi, galena, dan terdapat sumber panas di bumi Taliabu Timur, Loseng. Perusahaan tambang Gibson di Jawa Timur. Prarencana pabrik kalsium sulfat anhidride ini direncanakan beroperasi selama 330 hari per tahun dengan kapasitas produk 35.000 ton per tahun. Perusahaan tambang aspal buton di Sulsel. Aspal buton merupakan salah satu-satunya cabangan aspal alam di Indonesia. Aspal buton telah ditambang oleh PT Sarana Karya, namun dalam berkembangnya bahan galian ini menghadapi kendala pemasaran, antaranya akibat adanya produksi aspal residu dari pengolahan minyak bumi. Jenis ini lebih mudah diperoleh dan murah, sehingga memiliki keunggulan dan penggunaannya. Perusahaan tambang aluminium di Kalimantan Barat. Produksi aluminium diproyeksi melonjak 76,92% menjadi 2,3 juta ton per tahun pada tahun 2022. Seiring dengan beroperasinya pabrik Standard Grade Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia atau BAI di Desa Bukit Batu, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Perusahaan tambang intan di Kalimantan Selatan. Perusahaan ini sempat beroperasi bertahun-tahun dan mewariskan berbagai peninggalan di era tambang berupa sederet alat berat berukuran raksasa dan danau bekas galian penambangan. Perusahaan tambang Pasir Kuarsa Sumatera Utara. Asahan merupakan salah satu daerah penghasil pasir kuarsa di Indonesia. Potensi alam dan sumber daya yang dimilikinya menjadi satu alasan utama. Pertambangan grafit di Sumatera Barat. Grafit sendiri dapat diolah sebagai pelumas atau cairan yang digunakan untuk mengurangi gaya gesekan, umumnya pada kendaraan dan mesin berlian pada suhu dan tekanan tertentu, serta isi pada pensil kayu untuk menulis. Perusahaan pertambangan granit di Jakpus. PT Wira Pencana merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri PMDN yang bergerak di bidang penambangan batu granit. PTWK berdiri sesuai dengan akte yang disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1989 dan merupakan bagian dari Bina Surya Group Corporation yang berkantor pusat di Jakarta. Pertambangan pasir kuarsa di Jakarta Timur. Pasir kuarsa berasal dari Indonesia, Tuban dan Sumeneb, Jawa Timur. Sumber daya terukur 1,1 juta ton, sumber daya tertera 886.000 ton, dan sumber daya hipotetik sebesar 2,7 ton. Pertambangan pasir kuarsa di Kalimantan Barat. Pasir kuarsa berasal dari Indonesia, letaknya di Sambas dan Sangau, Kalimantan Barat. Sumber daya hipotetik 330 juta ton. Banahan, Kalimantan Selatan. Sumber daya hipotetik 49 juta ton. Perusahaan pertambangan semen di Jawa Timur. PT Semen Indonesia Tbk adalah produsen semen terbesar di Indonesia. Pada tanggal 20 Desember 2012, PT Semen Indonesia Tbk resmi berganti nama dari sebelumnya bernama PT Semen Gresik Tbk. Perusahaan pertambangan nikel di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah di Maluku yang memiliki sumber nikel. Wilayah sebaran nikel terdapat di daerah Kecamatan Maba dan Wasilei. Pertambangan fosfat di Madura. Endapan fosfat di daerah Madura selama ini dikenal sebagai endapan fosfat guano, yang merupakan sifat baik sebaran maupun sumber dayanya sangat terbatas.
Pertambangan dan batubara dikelompokkan ke dalam 5 golongan komoditas tambang, yaitu yang pertama mineral radioaktif, radium, thorium, uranium, monasit, dan lain-lain. Yang kedua mineral logam, emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Yang ketiga mineral bukan logam, belerang, fosfat, intan, dan lain-lain. Yang keempat batuan, obsidian, marmer, slate, granit, dan lain-lain. Yang kelima batu bara, bitumen padat, batuan aspal, batu bara, dan gambut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.